Saya disclaimer ya, ini saya bicarakan hal ini karena dalam rangka kita untuk lebih memahami keberagaman, perbedaan dalam bingkai khilaful a'immah rahmatul ummah, gitu, dalam bingkai kasih sayang, dalam bingkai saling pengertian, bukan dalam bingkai saling mengelirukan, menyalahkan, menyesatkan, apalagi memurtadkan dan lain-lain kayak. Jadi lebaran tahun ini, tahun 2023 1444 Hijriah itu unik kan, salah satunya yaitu bahwa tanggal 1 Idul Fitri itu ditetapkan berbeda-beda. Ada yang menetapkan hari Kamis tanggal 20, ada yang menetapkan hari Jumat, ada yang menetapkan hari Sabtu, dan ada yang menetapkan hari Minggu. Jadi perbedaannya itu agak ekstrim gitu ya. Yang menetapkan hari Kamis sebagaimana diberitakan banyak portal berita itu dilakukan oleh komunitas Jamaah Aulia yang dipimpin oleh Ki Haji Ibnu Hajar Soleh Pranowo di daerah Panggang, Gunung Kidul, selatan Jogja gitu ya. Saya manggilnya biasanya akrab dengan beliau itu, panggilan akrabnya itu Mbah Benu itu. Mbah Benu itu salah seorang tokoh tarekat yang intens, yang luar biasa, yang dahsyat juga gitu, termasuk juga yang saya kagumi gitu. Itu, dan kebetulan juga masih ada sambungan darah gitu ya, dan juga ada sambungan darah kekeluargaan dengan saya. Itu beliau menetapkan berdasarkan hitung-hitungan beliau dan timnya itu, tahun ini hari raya itu jatuh pada tanggal 20 kemarin, hari Kamis gitu. Dan yang berikutnya yang menetapkan hari Jumat sebagaimana kita ketahui tanggal 21, yaitu ditetapkan berdasarkan hitungan hisabnya tim hisabnya Muhammadiyah gitu ya. Dan yang hari Sabtu itu berdasarkan hisab dan ru'yat yang diputuskan oleh pemerintah kita lewat Kemenak gitu, yang disepakati juga oleh negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam gitu ya. Dari Sabtu. Kemudian ada berita lagi tadi itu, komunitas Islam Abu G yaitu menetapkan hari lebarannya itu tahun ini pada hari Ahad, hari Minggu, hari ini tadi pagi. Tuh. Dari fenomena ini sebenarnya ada dua macam cara menentukan kan. Jadi yang berdasarkan hisab itu ada yang menetapkan lebarannya hari Kamis, hari Jumat, dan hari Ahad. Sementara yang menetapkan penanggalan hari raya berdasarkan hisab dan ru'yat itu yang dilakukan oleh pemerintah tadi, menetapkan hari raya itu terjadi pada hari Sabtu kemarin gitu. Biasanya kalau saya sudah turun-temurun sejak dulu itu ya pokoknya ikut keputusan pemerintah. Tapi ya semua pendapat dan semua keputusan mengenai hal ini dan hal-hal yang lain itu wajib kita hargai, wajib kita hormati gitu ya. Yang hari Kamis silakan. Hari Kamis itu Mbah Benu tadi juga pengikutnya juga ribuan itu, luar biasa. Kemudian yang hari Jumat tentu saja Muhammadiyah itu juga pengikutnya jutaan. Kemudian yang ditetapkan oleh pemerintah itu biasanya diikuti oleh Nahdlatul Ulama dan sebagian besar Nahdlatul Ulama dan warga Muslim yang tidak terafiliasi kepada organisasi secara ketat itu. Oh ya, tadi yang hari Kamis itu Mbah Benu itu juga NU juga. Juga yang Abu G gitu ya, juga mereka afiliasi aspirasinya kan ke NU juga secara secara mindset gitu ya. Dan ini kita harus membiasakan diri, kita harus mengedukasi masyarakat untuk terbiasa dengan perbedaan-perbedaan seperti ini, ikhtilaf seperti ini. Akramakum indallah kan atqakum itu. Yang paling mulia itu kan di sisi Allah itu diantara kalian yang paling takwa, dan takwa itu Rasulullah mengatakan takwa itu di sini, di hati kan. Itu layyanallaha luhumuha wa dima'uha dan seterusnya itu ya. Dalam korban, dalam hal pelaksanaan ibadah korban itu
yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya atau darahnya korban, tapi takwanya kan itu. Ya takwa itu di hati itu tadi. Jadi bukan masalah Kemis, masalah Jumat, masalah Sabtu, masalah Ahad, tapi ya ketakwaan itu. Dan ketakwaan itu ya ukurannya yang zahir aja, yang zahir itu ya yang baik kepada sesama kan itu. Kenapa saya bilang yang baik kepada sesama? Karena kalau ibadah ritual mahdoh yang ini ya sulit sekali kita jadikan tolak ukur, karena ya biasanya ibadah ritual itu kan bagi orang-orang yang hebat kan justru tidak diperlihatkan. Yang suka memperlihatkan ibadah yang mahdoh itu kan biasanya cuma kelompok ceng-cengpo seperti mungkin seperti saya gitu, supaya nggak marah gitu ya. Wali-wali itu sholat aja disembunyikan kecuali sholat wajib. Sholat sunatnya, baca Qurannya, puasanya ya, disembunyikan karena memang dipersembahkan hanya untuk Allah. Jadi orang tidak perlu tahu gitu. Ya makanya tolak ukurnya takwa itu ya gampang aja di dalam kehidupan sosial itu, bagaimana orang itu baik apa enggak, baik hati apa enggak, baik hati enggak sombong apa enggak, murah hati pemurah apa pemarah misalnya gitu. Kalau para wali termasuk salah satunya Guru Sumbo kan gampang aja itu. Akhlakul karimah itu pemurah bukan pemarah. Tukang memberi, hobinya memberi, charity bahasanya Inggris. Tukang tetulung bahasanya Jawa, suka menolong. Makanya kalau Wali Songo itu salah satu ajarannya kan jangan berbuatlah baik kepada sesama. Kalau belum bisa berbuat baik kepada sesama ya paling tidak itu jangan pernah merugikan sesama, berbuat jahat kepada sesama. Itu intinya di situ. Nah, itu dari segi esensi ya. Tapi kalau mungkin banyak orang menilai, oh ini tidak benar, oh ini keliru, ini pasti dasarnya itu ya ilmu zahir, ilmu syariat, ilmu fikih. Hukum formal yang juga didasarkan hanya pada pendapat-pendapat individu-individu tertentu saja kan gitu. Kadang-kadang juga saya itu merasa aneh juga gitu ya, misalnya ada orang mendalil tentang satu hukum dengan dalil nakli, dengan mengutip satu kitab gitu ya, padahal itu kitab itu juga ditulis orang juga kan, itu pendapat orang juga, tapi dijadikan seolah-olah pendapat orang itu seolah-olah dihargai sebagaimana kitab suci atau hadis gitu ya, tanpa mengurangi rasa takzim kita kepada ulama-ulama yang hebat, yang dasar-dasar. Tetapi tetap saja kalam ulama itu tetap tidak seperti Quran dan hadis, tetap itu hanya tafsir, salah satu versi tafsir dari Quran dan hadis. Jadi itu ya, sekali lagi Lebaran ini bagi saya asik gitu untuk kita lebih mengajak dan mengedukasi netizen untuk membiasakan diri dalam keberagaman, dalam perbedaan. Kalau kata Gus Dur itu, mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Dan gak usah nilai orang, wow itu keliru, itu kalau tidak Jumat atau kalau tidak Sabtu, kalau tidak Kamis atau kalau tidak Minggu, berarti sesat. Enggak usah begitu. Yang dinilai Allah kan walakin Allah yang duru ila qulubikum. Yang dinilai Allah itu nanti adalah hati. Hati itu kan di situ menyimpan niat, menyimpan ad-dinu an-nasihah, kehendak baik, dan wa amalikum, dan perbuatan kalian ini kepada sesama, terutama kepada Allah, yaitu kan urusan individu kan, itu toh nggak boleh campur-campur gitu. Meskipun kadang-kadang kita masih banyak juga menemui teman-teman kita itu salah paham soal puasa, soal sholat, soal ini itu mau mencampuri urusan orang gitu. Bahkan dari level negara pun sebenarnya tidak pernah dilakukan itu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu ya. Cuma kadang-kadang kan ada sekelompok orang, teman kita, saudara kita yang mabuk syariat, mabuk fikih. Padahal fikih itu ya cuma salah satu versi dari tafsir, dari sekian banyak tafsir kita di dalam memahami agama di level zahir gitu loh.
Nah, biasanya yang tidak ada pertentangan ini yang di level tasawuf, di level batin gitu. Maka memang agama itu adalah urusan batin, maka takwa itu kata Rasulullah adalah soal ini. Itulah takwa itu di sini di hati. Dan dalamnya laut dapat diduga, ya, dalamnya hati siapa yang tahu selain diri sendiri dan Allah gitu. Mari kita biasa berbeda dengan tetap rukun, dengan tetap saling menghormati, menghargai. Oke, bro, kata wong desa Gus Bedowi.